Bagaimana jika 99% umat manusia menghilang? Pertama, kita berbicara tentang pengurangan jumlah manusia secara besar-besaran, sehingga hanya menyisakan 80 juta manusia di seluruh planet ini. Tapi hey, jangan panik dulu. Mari kita lihat bagaimana perjalanan liar ini akan terjadi. Bayangkan kota yang ramai berubah menjadi kota hantu, jalan raya yang kosong, dan lingkungan yang sepi. Ini akan menjadi seperti liburan tanpa akhir bagi mereka yang ditinggalkan. Tentu saja, akan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Seperti, saluran gas yang tidak terawat yang menyebabkan kebakaran, dan fasilitas penyimpanan bahan kimia dan pabrik industri yang ditinggalkan dapat menimbulkan polusi. Oh, dan jangan lupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terbengkalai. Hewan-hewan liar akan lebih bebas, dan sapi serta domba domestik yang malang akan berjuang di iklim utara yang dingin. Lebih buruk lagi, bensin yang disimpan tidak akan bertahan lama karena tidak terlalu bagus dalam menjaga kestabilannya. Mari kita lihat sisi positifnya. Dengan jumlah penduduk yang hanya 80 juta orang, akan ada banyak sumber daya. Mengatur dan menyelamatkan apapun yang tersisa akan sangat mungkin dilakukan, terutama di negara-negara kecil seperti Belgia. Mereka mungkin akan memiliki sikap, "Hey, kita bisa." Mereka hanya memiliki sekitar 120.000 orang yang tersisa, semuanya hanya berjarak beberapa jam perjalanan dari satu sama lain. Tentu saja, jika 1% populasi dunia yang tersisa ini tersebar di seluruh dunia secara merata berdasarkan populasi negara sebelum peristiwa ini terjadi. Dalam hal ini, hampir semua negara akan menghadapi situasi yang sama. Bayangkan Korea Selatan dengan 1,5 juta penduduk, sebagian besar berkumpul bersama. Brazil akan memiliki 2 juta penduduk yang bersantai di sepanjang pantai Atlantik. Mudah-mudahan tidak seperti film-film di mana geng-geng pasca apokaliptik menjadi gila. Para penyintas akan mencoba untuk tetap bersatu dalam komunitas lama mereka. Orang-orang yang banyak akal ini akan bersatu dalam komunitas keluarga dan desa yang baru, dan mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangani setiap pengacau. Ingat, kita adalah makhluk sosial, dan kita ingin tetap bersatu untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Setidaknya, kita tidak perlu memulai dari nol di sini. Kita akan memiliki keuntungan besar. Semua pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia akan tetap bersama kita. Jika kita memiliki listrik dan internet, kita akan baik-baik saja. Jadi apakah kita akan melakukan reindustrialisasi? Ya, tentu saja. Kita memiliki peralatan dan mesin yang masih tersedia, sehingga kita bisa memulainya. Memang, energi terbarukan mungkin sulit pada awalnya, dan kita mungkin harus bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara, tetapi kita memiliki banyak sumber daya, dan kita akan menemukan cara untuk membuatnya berhasil. Ditambah lagi, kita memiliki beberapa pemikir brilian dengan keterampilan kritis yang akan menghadapi tantangan ini. Hal-hal semacam ini terjadi di kehidupan nyata. Pikirkan tentang peristiwa keruntuhan sejarah. Mereka membuat comeback epik yang berlangsung selama berabad-abad. Pada abad ke-14, wabah penyakit menyerang dan merenggut nyawa hingga separuh penduduk Eropa. Timur Tengah juga terkena dampaknya, dengan sekitar 1/10 dari populasi global menyerah pada penyakit ini. Anehnya, peristiwa dahsyat ini hanya berdampak kecil pada kemajuan teknologi dan ekonomi Eropa. Dan 2 abad kemudian, populasi akhirnya pulih seperti semula. 2 contoh keruntuhan lainnya adalah keruntuhan Romawi dan zaman perunggu. Keduanya meruntuhkan peradaban mengesankan yang telah menikmati kemajuan teknologi dan kemakmuran ekonomi serta terlibat dalam perdagangan internasional. Keruntuhan zaman perunggu terjadi antara 1200 hingga 1150 tahun sebelum Masehi, yang menyebabkan jatuhnya peradaban Mycenaean Yunani dan Hittite serta melemahnya peradaban Mesir dan Asyur. Hingga hari ini, para sejarawan masih belum mengetahui secara pasti alasan dibalik keruntuhan ini. Roma, yang pernah memiliki lebih dari 1 juta penduduk dan menjadi pusat kekaisaran Romawi Barat selama berabad-abad, mengalami kemunduran yang dramatis pada abad ke-5. Dalam beberapa dekade, seluruh kekaisaran runtuh. Butuh waktu hingga tahun 1930-an bagi Roma untuk melampaui puncak populasi sebelumnya.
Untungnya tidak ada contoh historis tentang peristiwa keruntuhan yang mengakibatkan lebih dari 20% populasi global mati. Banyak aspek infrastruktur fisik kita seperti mesin, peralatan, dan bangunan masih utuh dan dapat digunakan, menempatkan kita pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2500 sebelum Masehi. 80 juta orang yang masih hidup akan memiliki akses ke kekayaan pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia. Selain itu, beberapa orang mungkin memegang profesi penting seperti insinyur atau ahli kimia. Sangat mungkin bahwa beberapa orang akan memiliki pengetahuan pertanian, membantu memberi makan penduduk. Oke, tapi mari kita buat skenario ini lebih personal. Jika suatu hari kamu terbangun dan mendapati 99% dari populasi hilang, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan tidak masuk akal. Bertahan hidup akan menjadi prioritas utamamu, dan tindakanmu akan sangat bergantung pada sumber daya dan keterampilan yang tersedia bagimu. Inilah yang mungkin akan kamu lakukan. Kamu akan membutuhkan waktu sejenak untuk memahami apa yang telah terjadi. Hilangnya orang-orang secara tiba-tiba akan mengejutkan dan membingungkan. Teman dan keluargamu kemungkinan besar juga akan hilang, seperti yang terjadi di Avengers. Fokus utamamu adalah mengamankan barang-barang penting untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, tempat berlindung, dan persediaan medis. Kamu harus mengunjungi toko kelontong, apotek, dan gudang terdekat untuk mengumpulkan perbekalan yang dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian, kamu harus mencari penyintas lainnya. Maksud saya, banyak orang yang sekarang tidak memiliki keterampilan penting seperti menanam makanan, memurnikan air, atau bela diri. Kamu harus mulai mempelajarinya jika tidak ada internet dan tutorial YouTube yang bisa diandalkan. Perpustakaan, museum, dan institusi pendidikan memiliki banyak sekali informasi tentang dunia dan sejarahnya. Setelah kamu membentuk sebuah komunitas, kamu dan teman-temanmu harus melindunginya seperti tidak ada hari esok. Kamu mungkin merasa tidak ada komunitas pada saat itu. Meskipun sebagian besar teknologi mungkin masih berfungsi pada awalnya, kamu perlu memastikan perlindungan sumber daya. Untuk melakukan itu, kamu harus sangat berhati-hati. Dunia akan mengalami kekacauan. Jadi kamu harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi bahaya. Tanpa penegakan hukum dan tata kelola yang baik, mungkin ada risiko dari hewan liar, bencana alam, atau bahkan orang lain yang mungkin bermusuhan. Sekarang mari kita jelajahi skenario terbaik dan terburuk. Hilangnya begitu banyak orang secara tiba-tiba akan menciptakan kekacauan yang meluas, yang menyebabkan kecelakaan dan kerusakan massal. Dengan tidak adanya tenaga kesehatan profesional dan pasokan medis, penyakit dapat menyebar yang menyebabkan krisis kesehatan. Sistem produksi dan distribusi makanan akan runtuh dan kekurangan pangan serta kelaparan bisa menjadi kemungkinan yang nyata. Penjarahan dan kekerasan dapat terjadi karena orang-orang yang putus asa akan mencari sumber daya dan mencoba bertahan hidup. Skenario terbaiknya adalah setelah semua kekacauan ini, para penyintas pada akhirnya akan bersatu untuk saling mendukung dan membentuk komunitas yang tangguh. Dunia akan memiliki emisi karbon yang jauh lebih sedikit yang mengarah pada dampak positif terhadap lingkungan. Dengan populasi yang kecil, sumber daya seperti makanan dan air mungkin akan lebih berlimpah dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tanpa batasan dunia yang padat penduduk, orang-orang dapat fokus pada minat, seni, dan kreativitas individu. Dengan teknologi canggih yang masih tersedia, para penyintas mungkin akan mulai bekerja untuk melestarikan pengetahuan dan memajukan penelitian ilmiah. Namun secara keseluruhan, dunia akan berubah secara drastis dan masa depan tidak pasti. Tindakanmu dan tindakan para penyintas lainnya akan memainkan peran penting dalam membentuk dunia baru dan menentukan arahnya. Kamu merasa seperti seorang pemancing profesional? Pergilah ke perairan terdekat dan cobalah keberuntunganmu untuk memancing ikan. Sekarang, ini idenya. Jadilah superstar pertanian hijau. Tanamlah benih-benih itu, rawatlah tanamanmu, dan saksikan pertanian minimu berkembang. Masakan dari kebun ke meja makan, mau? Dan bagaimana dengan teman-teman berbulu itu? Jika kamu menemukan hewan peliharaan yang berkeliaran, bertemanlah dengan mereka dan kamu akan memiliki teman setia.
Sekarang tarik napas dalam-dalam, angkat dagu dan rangkul guru bertahan hidup dalam dirimu. Ingat, ini mungkin perjalanan yang liar, tetapi kamu memiliki semangat dan keterampilan untuk berkembang dalam pesta kehidupan pasca apokaliptik ini. Jadi, pergilah ke sana. Jamur ada di mana-mana. Kamu mungkin pernah lihat ada kapang di lemon dalam kulkasmu. Ya, itu jamur. Atau mungkin kamu lihat ada jamur di kasurmu dan di ubin kamar mandimu. Ada beberapa juta spesies jamur di dunia dan sebagian besarnya belum ditelusuri. Jamur-jamur ini ada yang tidak berbahaya, misalnya yang muncul di sudut gelap kulkasmu. Dan ada pula yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Ini bukan kayak yang di film-film, ini nyata. Ayo kita ke hutan hujan untuk melihat bagaimana jamur Cordyceps mengubah hidup seekor serangga menjadi mimpi buruk. Spora jamur yang super kecil dan nyaris tak terlihat melayang di udara dan mendarat di punggung seekor semut. Semut itu nggak sadar dan terus saja bekerja untuk koloninya. Sementara itu, spora jamur menembus tubuhnya. Beberapa hari kemudian, perilaku semut itu menjadi aneh. Makhluk malang itu gemetar, tidur terus dan nggak mau makan. Semut lain melihat itu sebagai ancaman. Mereka pun mengeluarkan saudaranya itu dari sarang. Tapi semut yang terinfeksi itu tidak mau kembali. Karena dia udah gak bisa mengendalikan hidupnya lagi. Jamur sudah berkembang biak di dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh tubuh melalui darah serangga itu. Perlahan, jamur itu menguasai seluruh sistem saraf semut, mulai mengendalikan otot dan memengaruhi otaknya. Cordyceps mengubah perilaku semut dan membuatnya bergerak sesuai kemauannya, melawan keinginan semut. Di titik ini, hewan itu sudah berubah menjadi zombie. Dia berjalan sendiri di hutan dan mencari tempat tinggi. Bisa pucuk ilalang, tanaman, atau semak-semak. Kemudian, semut itu naik ke ketinggian sekitar 25 cm dan meraih batang tanaman dengan rahangnya. Tidak ada yang bisa memindahkannya dari sana karena rahang si semut sudah tertancap kuat. Serangga itu akan tetap di sana selama beberapa hari. Selama waktu ini, jamur makan dari tubuh semut dan tumbuh perlahan. Jamur pun keluar dari tubuh semut dari berbagai sisi, berputar dan berbelok ke berbagai arah. Kemudian, parasit itu tumbuh ke atas dan melepaskan ribuan spora kecil ke udara. Spora ini melayang ke seluruh hutan, jatuh ke air, dedaunan, bulu hewan, atau ke rambut orang yang sedang berjalan-jalan di hutan. Di sebagian besar tempat ini, jamur tidak bisa bertahan hidup, tapi beberapa di antaranya akan mendapatkan inang. Spora bisa jatuh di semut pekerja. Dan begitu jamur itu mendarat di atasnya, siklusnya pun berulang lagi. Sekarang bayangkan monster kecil ini berevolusi dan mulai menyerang manusia. Ilmuwan berkata hal ini mustahil karena suhu tubuh manusia terlalu tinggi untuk jamur. Tapi suhu di seluruh dunia juga meningkat kan? Ini berarti jamur akan beradaptasi dengan naiknya suhu. Dan saat itu terjadi, spora kecil akan menembus tubuh manusia melalui telinga, hidung, dan mulut, lalu masuk aliran darah. Di dalam darah, spora akan memulai perkembangbiakan dan menguasai sistem saraf. Orang yang terinfeksi akan demam dan mengalami halusinasi. Tak lama, dia akan kehilangan kewarasan dan hanya ingin satu hal, berbagi jamur dengan orang lain. Kalau jamur itu bisa membuat semut berpegang erat ke rumput dengan rahangnya, maka ia bisa mengendalikan otot manusia dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Tapi orang yang terinfeksi tidak akan menyerang orang lain. Dia akan memanjat ke atap rumah, bangunan, atau pohon dan akan tertidur selamanya. Sementara itu, jamur akan bertunas dan melepaskan sporanya. Angin membawanya menyebar ke seluruh dunia. Selama minggu pertama penularan, saat orang-orang belum cukup siap, jamur akan menyebar dengan cepat dan mengambil alih dunia. Sisa-sisa orang yang selamat dan berhasil menghindari kontak akan bersembunyi di bawah tanah dan membangun bunker. Masker gas akan lebih bernilai daripada emas. Tapi saat orang sadar bahwa kelangsungan hidup umat manusia itu lebih penting daripada bisnis, masker gas akan tersedia secara publik. Walau kedengarannya ironis, semua ini adalah kabar baik. Karena kamu nggak perlu lagi kabur dari orang yang terinfeksi dan melawan mereka. Kota-kota akan memberlakukan zona karantina. Orang akan tinggal di dalam gedung dengan sistem ventilasi udara yang kuat dan hanya keluar dengan memakai masker gas. Kalau ada yang tahu dirinya terinfeksi,
dia akan memberitahukannya ke polisi dan meninggalkan kota itu. Mereka akan mendapatkan persediaan makanan dan keluarganya akan diberi izin untuk bisa bersama mereka dengan memakai masker gas sampai orang yang terinfeksi itu tertidur. Akan ada jamur di mana-mana. Kamu akan melihat tanaman jamur besar tumbuh di atap-atap dan dinding bangunan. Udara akan seperti kabut karena pekatnya spora. Tapi itu tidak berbahaya kalau kamu pakai masker gas. Kiamat zombie akan tenang dan sunyi. Tapi dunia akan tetap sulit. Bukan karena jamur, tapi karena manusia itu sendiri. Banyak kota akan hancur, anarki akan menguasai dunia, penjara dan perampok bertopeng gas berkeliaran, makanan akan sulit didapat, listrik tidak akan tersedia setiap saat, tapi cuma beberapa jam setiap harinya. Tapi selama masa itu, dalam hati manusia akan muncul harapan akan masa depan yang cerah. Ilmuwan akan menggarap vaksin dan menciptakannya cepat atau lambat. Tapi jamur pun juga akan berevolusi. Mungkin ia bisa mengalahkan vaksin, lalu manusia harus menciptakan penawar baru. Jamur juga akan berusaha berpindah ke inang lain, bisa jadi burung, hewan ternak, dan mamalia lainnya. Bayangkan ada rusa yang terinfeksi dengan jamur yang tumbuh subur di tanduknya. Mikroorganisme akan menguasai dunia, dan populasi makhluk besar akan berkurang. Jamur akan beradaptasi dengan air selama ribuan tahun dan mulai menginfeksi ikan. Dan tak lama, seluruh planet akan berubah menjadi jamur raksasa. Oke, tenang dulu. Itu nggak akan terjadi. Dan ini alasannya. Cordyceps sudah menghabiskan jutaan tahun evolusi untuk beradaptasi secara khusus dengan tubuh semut yang dingin. Nggak kurang, nggak lebih. Kemampuan internal jamur itu dirancang hanya untuk menginfeksi serangga tertentu yang hidup di dekatnya. Misalnya Cordyceps dari Thailand gak bisa menginfeksi semut yang ada di Los Angeles. Makanya gak usah takut kalau kamu pikir jamur ini bisa menyerang manusia. Evolusi tidak berjalan secara instan. Ini adalah proses yang panjang dan menantang. Selain itu, jamur tidak punya alasan untuk beralih ke inang yang berdarah hangat. Ia nyaman di lingkungan semut dan gak kesulitan berkembang biak. Jika semut menghilang dan manusia akan mulai hidup berdampingan dengan jamur, maka ia akan memulai evolusinya. Dan itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan jutaan tahun perubahan genetik. Tapi kita juga tetap harus berjaga-jaga. Ada satu jenis jamur yang telah memenuhi semua jenis persyaratan untuk bisa menginfeksi manusia. Namanya Candida auris. Jamur ini ditemukan di Jepang pada tahun 2009 dan mengejutkan para ilmuwan saat ditemukan di dalam tubuh manusia. Ahli biologi mengatakan jamur ini bisa berevolusi karena suhu yang meningkat di area tertentu. Beberapa tahun kemudian, jamur ini ditemukan di banyak negara di dunia. Pengobatan anti jamur tidak banyak membantu. Gejalanya sulit dikenali sejak dini. Dan konsekuensi dari infeksinya bisa jadi parah, khususnya pada orang yang imunitasnya kurang. Ilmuwan khawatir dengan mikroorganisme ini, tapi sudah membuat vaksin. Obat ini membantu melawan jamur saat diuji pada tikus. Dan dokter berharap bisa membuat vaksin untuk manusia dalam waktu dekat. Infeksi terjadi melalui cairan tubuh manusia, misalnya darah, air liur, dan dahak. Jamur adalah kingdom khusus di planet kita. Tapi nggak semuanya buruk. Jamur berperan penting bagi bumi untuk mendukung kehidupan. Ia bisa memperkaya tanah dengan zat-zat berharga dan mencerna zat-zat berbahaya. Jamur membantu tanaman keluar dari air dan beradaptasi dengan tanah jutaan tahun lalu. Jamur adalah organisme yang mirip seperti jaring besar. Jaringan khusus berbentuk tabung ini disebut miselium. Kita cuma melihat puncak gunung esnya di sini. Ya, yang kita sebut jamur. Ia tidak cuma punya satu bentuk. Ia bisa berubah, bergerak di labirin bawah tanah, dan berganti haluan. Ada banyak informasi soal ini, tapi kita simpan dulu untuk video lain ya. Sementara itu, jamur juga enak loh kalau ditumis sama bawang bombay dan mentega. Cobain deh. Jika melihat bumi dari Stasiun Luar Angkasa Internasional pada malam hari, kamu akan bisa melihat lampu kota dari ruang angkasa. Sebesar itulah pengaruh kita sebagai spesies. Ada kota multikultural besar di seluruh dunia. Kita membangun gedung-gedung yang sangat tinggi sampai hampir tak terlihat. Kota-kota dipenuhi bangunan tinggi untuk dihuni ribuan orang.
Tapi tunggu, apa ini? Kera yang sangat cantik. Kamu sedang apa di sini, kawan? Kamu mau pisang itu? Ya, kelihatannya enak. Hati-hati, jangan jatuh dari pohon itu. Ups, ya ampun, alam terkadang bisa sangat kejam. Dia pasti tak menduga akan menjadi sarapan singa. Apa? Tidak ada manusia. Kemana semua orang? Sepertinya saat kera itu jatuh dari pohon, dia menciptakan rantai kejadian yang menyebabkan manusia tidak pernah ada di bumi. Aku tahu ini, kita pasti berada di dunia paralel. Mari kita maju ke beberapa tahun kemudian, seperti apa rupa bumi? Manusia telah mengubah sekitar 50% atau lebih permukaan bumi. Jadi, tak akan ada kota atau pemandangan yang tadinya dibentuk oleh kita dalam realitas ini, tak ada sentuhan manusia sama sekali. Kini, bumi seperti surga hewan. Hewan ada di mana-mana. Hewan-hewan yang sebelumnya hanya terlihat di Afrika ini, kini ada di seluruh benua. Ada singa yang berkeliaran bebas di Amerika. Oh, lihat, di Eropa ada badak, gajah, serigala. Wah, mus juga. Bahkan beruang pun ada di sini. Karena tidak ada manusia yang menghuni sebagian besar ruang bumi, kini mamalia bebas ada di mana-mana. Iya, kamu tahu, mamalia selain kita, hewan-hewan itu juga sangat beragam. Bumi telah menjadi seperti perluasan Afrika yang kita kenal sekarang dalam hal spesies hewannya. Kamu bisa melihat mamalia besar juga, kungkang raksasa, harimau saber-tooth, dan bahkan mastodon kini berkeliaran di bumi seperti zaman dahulu. Bumi kita tidak seperti ini karena manusia mengambil banyak ruang yang tersedia dan memenuhinya dengan bangunan-bangunan. Misalnya, alasan ada begitu banyak jenis hewan di Afrika di dunia kita bukan hanya karena benua itu cocok untuk pertumbuhan hewan, namun kebanyakan karena kita tak begitu aktif di sebagian besar benua tersebut. Para leluhur kita punya andil atas kepunahan mamalia besar. Zaman es bukan satu-satunya penyebab kepunahan itu. Di bumi kita, manusia adalah makhluk cerdas. Bagaimana kalau di planet ini? Seperti yang kamu tahu, seleksi alam adalah penyebab evolusi. Hal ini dipadukan dengan mutasi yang bisa kita amati dalam beberapa spesies, menunjukkan bahwa tanpa manusia di bumi pun ada kemungkinan makhluk cerdas berkembang. Jadi, sekarang primata adalah makhluk dominan. Atau mungkin meerkat telah berevolusi menjadi spesies dominan. Iklim di planet ini juga lebih dingin daripada di bumi kita, itu karena tidak ada gas-gas rumah kaca. Menurut NASA, tren pemanasan global sekarang kemungkinan adalah akibat dari aktivitas manusia sejak tahun 1950-an. Ini berarti level gas rumah kaca yang meningkat di atmosfer adalah penyebab bumi memanas. Disebut gas rumah kaca karena cara kerjanya seperti rumah kaca yang memerangkap panas. Sinar matahari memasuki rumah kaca melewati atmosfer, tapi panas dari matahari tidak meninggalkan atmosfer kita karena rumah kaca itu. Sebenarnya itu bagus, karena jika tidak, kehidupan di bumi akan mustahil ada. Tapi karena sekarang jumlahnya terlalu banyak, gas rumah kaca membuat bumi menjadi lebih hangat dari yang seharusnya. Mari kembali ke bumi paralel kita. Di laut, Great Barrier Reef di Australia masih utuh. Dan itu masih menjadi sistem karang terbesar, juga organisme hidup terbesar di planet itu, seperti di planet kita. Bumi baru ini juga dipenuhi pepohonan dan rimbun sekali. Tumbuhan hijau ada di mana-mana, segala jenis pohon ada dan menjadi habitat berbagai hewan. Dan karena tak ada penggundulan hutan, paru-paru dunia yakni hutan hujan Amazon bisa berkembang dan terlihat lebih hidup serta hijau. Tapi, bagaimana jika manusia muncul di bumi ini sekarang? Mungkin tahun ini atau tahun sebelumnya. Mereka jelas tak akan menjadi spesies dominan dan mungkin akan kesulitan pada awalnya. Evolusi dan proses pembelajaran akan berjalan lambat sampai mereka berada di puncak. Mereka harus beradaptasi dengan rumah baru mereka. Dalam realitas kita, ini akan seperti kembali ke 130.000 tahun lalu, ke zaman manusia modern atau Homo sapiens baru saja muncul. Pada saat itu, manusia bukanlah hal baru. Satu-satunya hal baru dari manusia adalah mereka berevolusi menjadi Homo sapiens. Kita tidak diturunkan dari pesawat antariksa ke bumi atau semacamnya, tapi di realitas paralel ini, itulah yang terjadi. Sekelompok manusia diturunkan dari langit ke bumi. Kini, mereka harus mempelajari semuanya dari awal. Mereka harus mencari tahu cara bertahan hidup dan berkembang di lingkungan baru mereka. Mereka harus berburu makanan sendiri dan mengambil apa yang bisa mereka dapat dari planet ini. Seperti yang kita lakukan 130.000 tahun yang lalu.
Manusia-manusia baru ini nomaden. Mereka tak bisa menetap di satu tempat karena harus menjelajahi dan memahami lingkungan sekitar seperti hewan yang ada di sekeliling mereka. Saat kelompok mereka semakin besar, mereka berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil guna mencari tempat baru yang cocok untuk membangun rumah atau bahkan tempat yang memudahkan mereka untuk bertahan hidup. Karena sudah lama tiba di bumi baru ini, mereka sudah menjelajah dan merasa lebih nyaman di lingkungan baru mereka. Alat mereka pun jauh lebih maju dan bangunan seperti rumah, contohnya pondok, akhirnya mulai bermunculan. 50.000 tahun yang lalu, kita mengembangkan bahasa. Manusia-manusia ini juga mengembangkan bahasa sendiri karena mereka harus berkomunikasi dengan sesamanya secara lebih baik. Dengan bahasa, mereka menjadi semakin tertata dan bisa membuat rencana yang lebih baik untuk masa depan mereka. Serigala adalah leluhur semua anjing, dan ada dua teori yang menunjukkan bagaimana awalnya hewan liar itu menjadi teman baik manusia. Satu teori mengatakan, manusia zaman dahulu entah bagaimana bisa menangkap anak serigala dan memeliharanya, lalu seiring waktu, perlahan manusia mendomestikasi serigala. Teori lain menyatakan bahwa serigala sebenarnya mendomestikasi diri sendiri. Hal ini disebut keberlangsungan hidup makhluk yang paling ramah. Karena serigala dan manusia adalah pemburu, serigala mungkin juga tahu bahwa mereka punya keuntungan jika berada di dekat manusia daripada bersaing langsung dengan mereka. Ada serigala yang menakutkan dan agresif terhadap manusia. Ada juga yang lebih ramah dan itu mungkin membuat mereka punya akses ke persediaan makanan para pemburu. Seiring waktu, perilaku manusia modern pun mulai muncul. Rumah permanen mulai bermunculan di tempat yang menguntungkan manusia. Mungkin di samping sungai atau di tempat yang tanahnya subur. Dengan begini, mereka juga bisa menjadi petani dan mengembangkan pertanian. Begitu mereka menetap, komunitas mulai bermunculan juga. Karena manusia adalah makhluk sosial, wajar saja jika mereka tertarik ke satu sama lain. Tak lama kemudian, manusia ada di seluruh planet ini, menyebar di seluruh benua dengan komunitas dan keluarga mereka, begitu juga hewan peliharaan mereka. Lanskap planet ini berubah menjadi seperti yang ada di realitas kita untuk memenuhi kebutuhan manusia. Budaya berkembang, persaingan dimulai. Mereka mulai berusaha keras membuat berbagai pencapaian besar. Ribuan tahun berlalu, dan komunitas manusia ini mulai sangat mirip dengan yang ada di bumi kita sekarang. Namun, segalanya mungkin saja berbeda. Mungkin sudah ada makhluk cerdas yang menjadi saingan mereka, dan kemajuan mereka mungkin akan sedikit terhambat. Mungkin suatu masyarakat bisa muncul, tempat berbagai makhluk cerdas berbeda bisa hidup berdampingan secara damai. Saat kamu masuk ke kedai kopi, mungkin baristanya adalah seekor meerkat, mungkin kamu menyewa rumah milik gorila bersaudara, atau saat kamu pergi ke tukang cukur, mungkin yang akan memotong rambutmu adalah seekor primata yang memakai baju. Jika tidak, kemungkinan keadaannya akan berakhir sama dengan realitas kita. Manusia tak akan menjadi makhluk terbanyak di bumi, tapi jelas akan tetap menjadi yang paling berpengaruh. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Pantillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biospherians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye.
Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan. Namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik. Tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat.
sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang Biosperian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dokter Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon Biosperians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para Biosperians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosphere 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Bayangkan suatu hari nanti, semua makhluk besar berambut dan berbulu lenyap begitu saja. Manusia juga lenyap, dan sekarang tidak ada yang tersisa kecuali mikroba. Apa yang akan terjadi pada bumi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan makhluk-makhluk kompleks untuk muncul lagi dan seperti apa mereka? Baiklah, selamat datang di dunia mikroba. Mikroba adalah blok bangunan terkecil dari kehidupan. Begitu kecilnya, sampai kamu bahkan tidak dapat melihat tanpa mikroskop. Di dunia yang menakjubkan ini, ada 3 kelompok utama mikroba: bakteri, archaea, dan organisme bersel tunggal. Bakteri ada di mana-mana, mulai dari udara yang kamu hirup hingga makanan yang kamu makan. Beberapa bakteri adalah teman baik, membantu kita mencerna makanan dan bahkan membuat yogurt terasa lezat. Tapi beberapa di antaranya bisa menjadi jahat dan menyebabkan infeksi. Archaea adalah penjelajah tangguh di alam semesta mikroskopis kita. Archaea adalah mikroba pemberani, dan mereka menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dapat bertahan dalam kondisi paling gila. Sebagai contoh, mereka bisa hidup di mata air yang sangat panas, bahkan dalam suhu yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya bahkan mampu hidup di gunung berapi. Mereka juga merasa baik-baik saja dalam suhu yang sangat dingin. Bakteri tertentu bisa sibuk bahkan di tempat yang sangat dingin seperti Kutub Utara dan Antarktika. Di sana, mereka membantu menguraikan hal-hal seperti tanaman dan hewan tua yang membeku karena waktu. Mereka bekerja sebagai kru pembersih alam, mengubah sisa-sisa makanan menjadi sesuatu yang berguna. Atau bayangkan kedalaman lautan yang paling gelap, di mana sinar matahari tidak dapat menjangkaunya. Dan siapa yang kita temui di sana? Lagi-lagi mikroba yang membuat makanan dari semua bahan kimia aneh di dalam air. Dan tentu saja mereka juga hidup di dalam tubuhmu. Kamu adalah pesta mikroba berjalan. Ususmu sendiri adalah rumah yang nyaman bagi triliunan bakteri yang membantumu mencerna makanan dan tetap sehat.
Dan terakhir, organisme bersel tunggal. Mereka bisa seperti tumbuhan, membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, atau seperti hewan, berburu makanan kecil berikutnya. Beberapa organisme bersel tunggal bahkan bekerja sama untuk membentuk koloni yang bekerja sama dan membangun struktur yang kompleks. Semua mikroba ini adalah fondasi kehidupan. Pada awalnya, tidak ada apa-apa selain mikroba di bumi. Mereka hanya bergaul dan menikmati kehidupan yang sederhana. Tapi waktu terus berjalan, dan semakin banyak tahun berlalu, semakin mereka berevolusi. Mereka sedikit berubah, terkadang memperoleh beberapa kemampuan khusus dan mewariskan kemampuan tersebut kepada anak-anak mereka. Generasi datang dan pergi, dan perubahan-perubahan itu terus bertambah. Mikroba menjadi semakin kompleks. Dan setelah miliaran tahun dan triliunan perubahan, mereka menjadi sesuatu yang menakjubkan seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang kita lihat di bumi saat ini. Itu adalah proses yang sangat panjang dan membosankan. Jadi, mari kita coba mengulanginya sekarang. Misalnya, bagaimana jika semua organisme hidup di bumi modern kita, kecuali mikroba pertama, akan musnah? Tanpa hiruk-pikuk kehidupan, dunia akan menjadi sunyi senyap. Jalanan yang dulunya dipenuhi oleh manusia dan hewan, sekarang akan menjadi kosong dan damai. Gedung-gedung dan kota-kota akan berdiri sendiri, seperti monumen bisu bagi dunia yang lenyap. Pertama, kita akan mengalami gangguan besar pada rantai makanan. Tanpa tanaman, herbivora, dan karnivora, rantai makanan yang rumit dan jaringan yang menopang kehidupan akan runtuh. Dunia kita tidak akan menjadi liar dan semarak. Mikroba-mikroba kecil itu keren, tapi mereka tidak bisa menciptakan pesta besar dan ramai seperti yang kita semua sukai. Selain itu, ingatkah kamu bagaimana kami menyebutkan bahwa mikroba sering memakan sisa-sisa makanan dari hewan dan organisme lain? Sama seperti saat kamu makan kue dan mengubahnya menjadi energi, mereka akan mengubah sisa-sisa makanan tersebut menjadi nutrisi yang disukai bumi. Tapi sekarang, tanpa hewan dan tumbuhan besar, tidak akan ada banyak kue yang tersisa. Mikroba akan tetap bekerja keras, tapi evolusi mereka akan melambat. Sekarang, kamu mungkin berpikir bahwa tanpa tanaman, kita tidak akan memiliki oksigen. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Faktanya, pohon hanya menghasilkan sekitar 20-30% oksigen di bumi. Jadi siapa yang benar-benar membantu kita bernapas? Plankton dari SpongeBob. Tapi serius, plankton samudra, terutama fitoplankton, yang bertanggung jawab atas sekitar 80% produksi oksigen di bumi. Fitoplankton dianggap sebagai mikroorganisme. Mereka adalah organisme kecil, bersel tunggal, atau organisme kolonial yang mengapung di lautan, memanfaatkan sinar matahari. Jadi, jika semua tumbuhan dan hewan darat punah, plankton samudera masih akan terus memproduksi oksigen di lautan melalui fotosintesis. Mereka akan menjadi lebih penting untuk mempertahankan atmosfer yang dapat digunakan bernapas. Meskipun sekarang mereka akan menghadapi beberapa tantangan besar. Hewan-hewan besar seperti paus dan ikan biasanya menyediakan nutrisi bagi lautan. Nutrisi ini adalah makanan tanaman yang dibutuhkan fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa hewan-hewan besar, mungkin akan ada lebih sedikit nutrisi khusus ini di sekitar. Fitoplankton mungkin juga tidak akan tumbuh. Dan karena mereka bertindak sebagai dasar rantai makanan laut, hal itu dapat menimbulkan efek domino pada seluruh rantai makanan laut. Dan juga, dengan semakin sedikitnya tanaman, semakin sedikit oksigen yang dihasilkan, dan karbon dioksida akan semakin banyak. Keseimbangan gas di udara akan sedikit berubah. Dan ketika keseimbangan itu berubah, hal itu dapat mempengaruhi cuaca. Suhu bumi dan cara angin bergerak juga akan berubah. Ditambah lagi, terlalu banyak karbon dioksida dapat membuat udara terasa sedikit pengap. Selanjutnya, hewan seperti tikus tanah, semut, dan cacing sebagai insinyur alam. Mereka menggali terowongan, liang, dan rumah di dalam tanah. Ketika hewan-hewan ini menggali dan bergerak, mereka sebenarnya membantu tanah. Mereka mencampurnya dan menciptakan jalur untuk dilalui udara dan air. Mereka seperti memberikan goyangan pada tanah agar tetap sehat. Jadi, tanpa para insinyur hewan, tanah mungkin akan sedikit padat dan rapat. Air dari hujan tidak akan bisa meresap dengan mudah. Ketika mereka pergi, nutrisi tidak akan tersebar, dan tanah mungkin akan kehilangan makanan lezatnya.
Jadi, seluruh ekosistem di bawah tanah bisa menjadi kurang nyaman dan lebih sempit. Namun pertanyaan yang paling menarik adalah, apa yang akan terjadi pada semua artefak manusia? Manusia menghilang, tapi karyanya tetap ada. Mari kita lihat bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perkembangan mikroba di bumi. Benda-benda buatan manusia membutuhkan perawatan yang tepat. Jadi, jika tidak ada lagi orang di sekitar, semua hal ini akan hancur dengan sangat cepat. Mikroba dapat tumbuh di permukaan, dan seiring berjalannya waktu, mikroba akan mulai menutupi bangunan, jalan, dan struktur. Mungkin tidak akan langsung terlihat, tetapi dengan waktu yang cukup, kamu akan melihat lapisan tipis pertumbuhan mikroba. Alam adalah sesuatu yang kuat. Bangunan yang dulunya terlindungi oleh pemeliharaan manusia, sekarang akan terpapar oleh elemen-elemennya. Angin, hujan, matahari, dan salju semuanya akan menghancurkan dan merusak semua yang pernah kita ciptakan. Dan beberapa tempat di bumi memiliki cuaca yang sangat buruk, musim panas yang sangat panas, musim dingin yang sangat dingin, atau badai yang sangat dahsyat. Di daerah-daerah ini, bangunan dan kota mungkin menjadi lebih cepat rusak. Mikroba juga akan berkontribusi dalam hal ini karena beberapa di antaranya menghasilkan asam yang dapat mengurai material. Perlahan-lahan, retakan akan muncul dan material seperti beton dan kayu akan melemah. Manusia melebih-lebihkan kekuatan mereka ketika mereka menyebut diri mereka sebagai raja alam. Jika kita lenyap, hanya dalam beberapa ribu tahun saja, hampir tidak akan ada jejak peradaban manusia yang tersisa. Kita seperti tidak pernah ada. Namun bagaimanapun juga, peristiwa ini akan menawarkan kesempatan yang menarik bagi mikroba untuk berevolusi dengan cara yang sama sekali baru. Dengan sorotan yang tertuju pada diri mereka sendiri, mereka bebas menjelajah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Beberapa tempat mungkin menjadi lebih menantang, sementara tempat lain mungkin lebih mudah ditaklukkan. Mikroba berkembang biak dengan cepat, terkadang hanya dalam hitungan menit. Evolusi yang cepat ini dapat menyebabkan ledakan spesies mikroba baru. Mungkinkah mikroba menghuni kembali planet ini? Tentu saja. Seiring berjalannya waktu, spesies hewan dan tumbuhan baru akan mulai bermunculan. Seperti efek kupu-kupu, setiap perubahan kecil akan menghasilkan jenis kehidupan yang sama sekali baru. Dan mungkin jenis manusia baru. Bagaimanapun, mikroba yang berkembang pesat ini dapat membentuk kembali cara kerja ekosistem. Mereka akan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang baru, menciptakan hubungan dan siklus yang rumit. Keseimbangan kehidupan di bumi mungkin akan sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Seperti apa bentuknya? Mari kita serahkan pada imajinasimu. Lihat langit di malam berbintang. Kamu akan melihat ribuan titik kecil di sana. Kayaknya titik-titik itu tetap di satu tempat, tapi sebetulnya selalu bergerak. Dalam 100.000 tahun, nggak akan ada lagi rasi bintang dengan bentuk atau pola yang sama dengan yang kita kenal sekarang. Dan pikirkan semua katai merah, bintang kecil, planet, benda angkasa yang nggak tampak tanpa alat bantu pandang. Bintang-bintang katai merah itu keren banget loh. Biasanya berukuran sekitar setengah dari matahari kita, dan intensitas cahayanya 1/10-nya. Mungkin katai merah bukan yang paling terang di langit, tapi umurnya bisa sangat panjang. Reaksi fusi nuklir terjadi jauh di dalam inti bintang. Itu yang membuatnya bersinar. Bintang-bintang besar melepaskan sejumlah besar energi, membakar bahan bakar bintangnya. Tapi, bintang semacam itu cenderung menghabiskan semua bahan bakarnya cuma dalam beberapa juta tahun. Bintang-bintang kayak matahari kita biasanya hidup sampai 10 miliar tahun. Tapi, katai merah nggak memakai bahan bakar sebanyak itu. Sinarnya nggak begitu terang, dan nggak butuh banyak energi untuk mendukung keberadaannya. Katai merah mirip mobil hemat energi, karena itu bisa bertahan sampai ratusan miliar tahun. Sebagian katai merah terkecil mungkin hidup sampai 10 triliun tahun. Sebagian besar hidrogen dalam bintang mirip matahari, tetap tak terpakai. Gas ini lebih banyak terdapat di atmosfer dibanding dalam inti bintang tipe itu. Artinya, hidrogen nggak terlibat dalam reaksi fusi. Lain halnya dengan katai merah. Katai merah mengedarkan plasma di seluruh bintang.
Bintang ini menarik hidrogen baru dari lapisan luar ke dalam intinya. Itu yang membuat reaksi fusi tetap berjalan. Suatu hari, jauh di masa depan, bintang-bintang seperti matahari kita akan kehabisan bahan bakar dan mati. Alam semesta akan penuh katai merah kecil. Mereka nggak akan punya cukup energi untuk bersinar dan menerangi ruang di sekitarnya. Keturunan kita, kalau ada, akan mewarisi alam semesta gelap dan redup. Ketika menua, matahari akan membesar sehingga akan menghancurkan planet-planet di dekatnya. Pertama, Merkurius, lalu Venus, lalu kita. Di sisi lain, mungkin bumi akan bertahan, tapi kemungkinannya kecil dan gak lama. Matahari akan membakarnya sampai garing ketika planet kita mendekat. Planet-planet luar tata surya juga akan selamat, tapi mereka akan bergerak makin jauh memasuki ruang angkasa. Matahari akan kehilangan sebagian masanya saat ukurannya membesar. Tarikan gravitasinya menentukan orbit planet-planet. Ketika bintang kita menjadi kurang masif, gravitasinya juga akan melemah, dan planet-planet luar nggak akan punya ikatan kuat dengan matahari. Tata surya kita nggak terisolasi. Ada banyak bintang lain dalam galaksi kita. Dalam 30 miliar tahun, bintang-bintang yang beredar di dekatnya akan mengacau planet luar, lalu dengan cepat melontarkan semua planet terbesar keluar dari tata surya. Planet terakhir akan tinggal agak lebih lama, mungkin 100 miliar tahun. Tapi planet ini pun lambat laun akan ditendang dari tata surya. Ada teori yang mengatakan bahwa kita memperoleh sebagian besar air di planet ini dari meteorit dan komet bermuatan es, juga bola es dan debu beku. Ketika mereka menabrak bumi muda, mungkin mereka membawa air yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi objek yang mungkin telah membentuk kehidupan di bumi juga bisa menjadi akhir dari planet kita. Bukan seandainya, tapi lebih pada kapan. Dan ilmuwan berpikir sangat mungkin asteroid atau komet yang cukup besar akan menyapu kehidupan di bumi dan menghantam planet kita. Tapi ini akan terjadi di masa depan yang jauh. Dan syukurlah, kita punya teknologi untuk memprediksikan hal-hal seperti itu dan bereaksi tepat pada waktunya. Tapi, ada tabrakan kosmik lain yang nggak bisa kita hindari, apapun yang kita lakukan. Andromeda, galaksi tetangga kita, sedang bergerak 110 km per jam ke arah tata surya. Jarak antara Bima Sakti dengan Andromeda sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Jadi, tetangga kita belum akan segera melalui jarak itu. Tabrakan baru akan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Tabrakan antara dua galaksi seperti itu bisa menyebabkan kekacauan besar bagi keturunan kita kalau masih ada yang tinggal di bumi. Kedua galaksi akan bergeser saling melewati, lalu keduanya akan berpisah sampai gaya gravitasi mulai menarik keduanya. Ketika menyatu, kedua galaksi akan kehilangan strukturnya yang mirip cakram, lalu membentuk satu galaksi elips besar. Galaksi ini bahkan sudah punya nama panggilan, Milkomeda. Bima Sakti yang kita kenal sekarang nggak akan ada lagi. Ruang angkasa selalu bergerak berubah secara konstan. Ilmuwan memiliki beberapa skenario tentang apa yang mungkin terjadi pada alam semesta di masa depan. Nomor 1, robekan besar. Teori ini menyatakan alam semesta akan meluas tak terbatas. Di satu titik, gaya perluasan itu akan lebih kuat dari gaya gravitasi yang menyatukan semuanya. Jika ini terjadi, semua galaksi, bintang, lubang hitam, dan benda antariksa lain termasuk bumi akan terkoyak. Alam semesta akan menjadi sekumpulan partikel lepas sampai sekitar 5 miliar tahun lalu. Alam semesta meluas perlahan karena tarikan gravitasinya yang kuat. Lalu pertumbuhannya makin cepat. Sebagian ahli bilang hal ini terjadi karena dampak energi gelap. Energi gelap adalah energi misterius yang menyusun hampir 70% alam semesta kita. Kekuatan ini mendorong alam semesta untuk meluas lebih cepat, bukan melambatkannya. Jadi, dalam skenario robekan besar, energi gelap akan unggul atas gravitasi, hingga pada titik bisa mengoyak atom-atom secara individu. Skenario nomor 2, remukan besar. Ada kemungkinan alam semesta akan mencapai titik di mana ia akan berhenti meluas. Gravitasi akan menjadi kekuatan dominan.
Bahkan mungkin gravitasi akan membalikan perluasan alam semesta. Lalu jagat raya akan mulai menyusut hingga semua planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bertabrakan. Akhirnya seluruh alam semesta akan runtuh. Begitu semuanya memadat jadi satu titik yang kecilnya tak terbatas, disebut remukan besar. Mungkin alam semesta akan mulai meluas lagi. Teori nomor 3, pembekuan besar. Dalam skenario ini, entropi akan berkembang sampai nilai maksimalnya. Pada dasarnya, entropi adalah gagasan bahwa semua yang di alam semesta mengalami ketidakteraturan pada suatu titik. Begitu entropi sudah maksimal, panas dalam sistem akan menyebar rata. Kemudian, alam semesta akan lenyap karena tak akan ada lagi ruang bagi panas. Gerakan mekanik apapun di alam semesta akan berhenti. Jagat raya akan sangat kosong. Dan gas akan sangat tipis hingga nggak ada bintang baru yang bisa terbentuk atau bersinar lagi. Di alam semesta itu, waktu cuma sekedar ruang kosong tanpa akhir. Tak ada yang terjadi dengan planet, bintang, atau makhluk hidup. Seluruh alam semesta membeku, gelap, dan tak bergerak karena nggak ada energi yang bisa membuat benda bekerja lagi. Bermiliar-miliar tahun setelah bintang terakhir terbakar habis dan pudar, lubang hitam akan mengirim pesan alam semesta telah berakhir. Lubang hitam adalah area dengan gaya tarik gravitasi yang sangat kuat, begitu kuat hingga nggak ada yang bisa lolos darinya. Lubang hitam bisa semasif 100 matahari, sedang lubang hitam supermasif masanya bisa melebihi 1 miliar matahari. Kamu bisa menemukan lubang hitam sebesar itu di pusat kebanyakan galaksi. Seperti semua yang lain, lubang hitam juga akan berakhir. Tapi saat momen itu tiba, lubang hitam nggak akan lenyap begitu saja. Lubang hitam akan hilang dengan ledakan besar kembang api yang menerangi alam semesta dalam momen-momen terakhir keberadaannya. Ini akan menjadi akhir dari seluruh era. Lubang hitam biasanya bertahan dengan menelan bintang dan gas yang mendekatinya. Kerakusannya adalah fitur utama yang memberitahukan keberadaannya. Seringnya ada piringan akresi di sekelilingnya. Piringan ini tersusun atas semua materi dan partikel yang telah dikoyak dan ditarik masuk. Mirip air ketika berpusar memasuki lubang drainase. Ketika materi dan partikel mendekat, mereka akan bergerak makin cepat. Ini menghasilkan panas yang membuat piringan akresi bersinar, yang sekali lagi memberitahukan keberadaan lubang hitam. Ya, lubang hitam memang nggak begitu lihai main petak umpet. Benda-benda yang melintasi horizon lubang hitam yang juga disebut point of no return akan hilang selamanya. Tapi Stephen Hawking berteori bahwa kamu mungkin bisa lolos dari lubang hitam. Ada partikel bergerak bahkan di ruang hampa. Misalnya, sebuah partikel memiliki energi positif dan yang lain negatif. Keduanya mendekati lubang hitam. Salah satunya mungkin akan jatuh ke dalam, sedang yang satunya akan lolos. Itu artinya lubang hitam telah memancarkan partikel itu, dan partikel ini telah mengambil sebagian massanya yang bisa menyebabkan lubang hitam mulai menyusut. Ketika mulai menguap, lubang hitam kehilangan massanya dan pelan-pelan mengecil. Makin banyak partikel mulai meninggalkannya, hingga semua energi yang tersisa lenyap sama sekali. Dalam bersepuluh detik terakhir, akan ada kilatan energi dan cahaya raksasa di area antariksa yang sangat sempit. Lalu, semuanya tiada. Gerhana matahari adalah trik sulap kosmik di mana bulan tiba-tiba menelan matahari. Hanya saja ini bukan hasil sulap, melainkan sains sederhana. Yuk kita cari tahu cara kerjanya dan cara kamu bisa mengamati peristiwa menakjubkan ini. Semuanya dimulai ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan posisi bulan tepat di antara kita dan bintang kesayangan kita. Kedudukan sejajar ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi sedikit miring dibandingkan orbit bumi mengelilingi matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat bulan baru, di mana bulan berada paling dekat dengan bumi dalam orbitnya. Jadi, ketika posisinya pas, bayangan bulan akan mengenai bumi, menghalangi sinar matahari mencapai kita. Bayangkan berada di ruangan dengan saklar lampu besar, tapi bukannya mematikan lampu, kamu malah menutupinya dengan bulan. Begitulah gambaran gerhana matahari. Gerhana matahari bukanlah peristiwa rutin dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun.
Frekuensi gerhana matahari ditentukan oleh banyak hal, seperti kedudukan bulan, matahari, dan bumi, serta posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi bumi. Ada 3 jenis utama gerhana matahari: total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari dan langit menjadi gelap, seperti malam hari. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jarak antara bulan dan bumi pada saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari wilayah tertentu di bumi yang disebut jalur totalitas. Jalur ini biasanya berupa jalur sempit di daratan atau lautan. Dan kalau kebetulan berada di tempat yang tepat, kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Sayangnya, tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa melihat gerhana matahari total. Terkadang bulan hanya menutupi sebagian matahari. Dalam hal ini, kamu akan melihat bentuk sabit alih-alih matahari yang tertutup sepenuhnya. Itulah yang disebut gerhana matahari sebagian. Dan kalau kamu sangat tidak beruntung, bulan mungkin terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya. Dalam hal ini, kamu akan melihat cincin cahaya matahari yang terang di sekeliling siluet bulan. Itulah yang disebut gerhana matahari cincin. Gerhana matahari adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang bisa diamati dari bumi. Manusia telah mengamati dan mempelajarinya sejak zaman dulu, dan gerhana matahari memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan bumi. Sebagai contoh, kita memanfaatkannya untuk mengukur dimensi dan jarak bulan serta matahari, mempelajari atmosfer matahari, dan menguji teori relativitas umum Einstein. Gerhana matahari punya peran penting bagi manusia, jadi tidak mengherankan kalau selalu dikaitkan dengan berbagai mitos dan tahayul. Beberapa budaya menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk atau cara untuk berbicara dengan dewa-dewa mereka. Yang lainnya berpikir ini bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau mengusir roh jahat. Semua kepercayaan ini menunjukkan betapa berartinya gerhana matahari bagi manusia. Ada banyak gerhana matahari yang menarik dan berkesan sepanjang sejarah, masing-masing dengan cerita atau makna yang unik. Berikut ini beberapa contoh gerhana matahari paling misterius, keren, atau terkenal. Gerhana Thales adalah salah satu gerhana matahari paling terkenal dalam sejarah. Konon gerhana ini terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi dan kabarnya telah diprediksi oleh filsuf Yunani kuno Thales dari Miletus. Menurut legenda, Thales mampu memprediksi gerhana dengan mengamati siklus bulan, dan prediksinya disebut-sebut membuat orang-orang pada masa itu kagum sekaligus takut. Gerhana Ptolemaios adalah gerhana matahari total yang kabarnya terjadi pada tahun 150 Masehi. Gerhana ini terkenal karena disebutkan dalam tulisan astronomi Yunani kuno Ptolemaios. Dia menggunakan pengamatannya terhadap siklus bulan untuk membuat prediksinya, yang membuat masyarakat pada masa itu tercengang sekaligus khawatir. Gerhana abad ini adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1991. Gerhana ini terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Itu menjadi gerhana matahari total terlama di abad ke-20 yang berlangsung selama lebih dari 6,5 menit. Gerhana piramida adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2015 dan bisa dilihat dari sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Gerhana ini terkenal karena melintas tepat di atas piramida kuno Giza di Mesir, sehingga memberi kesempatan langka bagi para ilmuwan dan turis untuk mengamati gerhana dari lokasi bersejarah ini. Lalu, tentu saja, gerhana Amerika Besar pada tahun 2017. Gerhana matahari total ini dapat dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dari pesisir ke pesisir. Ini adalah gerhana total pertama yang terlihat dari banyak wilayah Amerika Serikat selama hampir 40 tahun dan menarik jutaan pengamat serta diliput secara luas oleh media. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi, jangan sampai kamu melewatkannya. Untungnya, kita punya kalender gerhana matahari yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Gerhana besar Amerika Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara dari Pacific Northwest hingga wilayah Great Lakes.
Ini akan menjadi gerhana total pertama yang dapat dilihat dari Amerika Serikat sejak gerhana Amerika Besar di tahun 2017. Gerhana Andes pada tahun 2024. Gerhana ini diperkirakan akan terlihat di sebagian wilayah Amerika Selatan, termasuk sebagian wilayah Chili dan Argentina. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari Amerika Selatan sejak gerhana abad ini pada tahun 1991. Gerhana Arktik pada tahun 2025. Gerhana ini akan terlihat di bagian kutub utara planet kita, termasuk sebagian Kanada dan Greenland. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari kutub utara selama hampir 100 tahun. Kemudian, gerhana Pasifik pada tahun 2026. Gerhana ini akan terlihat di sebagian Samudra Pasifik, termasuk sebagian Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa waktu dan visibilitas persisnya dari gerhana-gerhana matahari ini bisa berubah seiring dibuatnya prediksi yang lebih akurat. Selain itu, beberapa gerhana matahari lainnya juga mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa memeriksa detailnya di internet. Nah, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara kita mengamatinya? Jawabannya dengan sangat hati-hati. Berikut beberapa tips umumnya. Gunakan pelindung mata yang memadai. Jangan pernah melihat langsung ke arah matahari, bahkan saat gerhana. Ini sangat berbahaya bagi penglihatanmu. Untuk mengamati gerhana matahari dengan aman, gunakan pelindung seperti kacamata gerhana matahari berlisensi atau proyeksi lubang jarum. Alat-alat ini memungkinkanmu melihat gerhana tanpa menatap langsung ke arah matahari dan melindungi mata dari efek berbahaya sinar matahari. Cari lokasi pengamatan yang bagus. Untuk dapat pemandangan gerhana matahari terbaik, penting untuk menemukan lokasi yang berada di jalur gerhana dan langit yang jernih. Gunakan kamera atau teleskop. Kalau punya kamera atau teleskop dengan filter matahari, gunakanlah untuk memotret atau mengamati gerhana lebih dekat. Pastikan kamu menggunakan filter matahari untuk melindungi mata dan peralatanmu. Selalu cari informasi terkini. Sangat penting untuk selalu tahu informasi terbaru tentang detail gerhana matahari, termasuk waktu, lokasi, dan jenis gerhana yang akurat. Informasi ini bisa membantu merencanakan pengamatan dan memastikan kamu punya peralatan yang tepat serta persiapan keamanan. Itu saja, simpel kan? Dengan mengikuti tips ini, kamu bisa mengamati gerhana matahari dengan aman dan bijaksana. Dan kalau kamu berkesempatan melihat gerhana matahari, pastikan untuk mengambil beberapa foto dan bagikan dengan teman-temanmu. Ingat, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup.